Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akifah Faugia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4C. Di sini saya akan mereview materi bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang pertama, bunyi bahasa. Bahasa artinya sistem lambang bunyi yang berfungsi untuk alat komunikasi dan juga berpikirnya manusia. Yang kedua, nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda terbagi menjadi dua. Ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nah, kata benda konkret itu kata benda yang dapat dilihat dengan panca indera. Contohnya buku. Kalau kata benda abstrak itu tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya ide. Nah, yang materi ketiga, identifikasi diri. Nah, identifikasi diri ini di dalamnya ada nama diri, nama keluarga, teman sejawat dengan status sosial, dan teman sejawat dengan pangkat akademis. Nah, yang materi keempat itu ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan norma dan etika berbahasa. Nah, materi yang kelima, prolog, epilog, dan dialog. Prolog artinya naskah yang berisi tentang pendahuluan. Dialog artinya percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, ada epilog. Epilog itu penutup atau akhir dari sebuah cerita. Ada jenis-jenis membaca dan juga membaca petunjuk. Nah, jenis-jenis membaca itu ada yang nyaring atau bersuara, senyap atau dalam hati. Nah, membaca petunjuk itu kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, materi yang ketujuh ada tata cara membaca puisi dan juga prosa. Nah, etika yang harus diperhatikannya itu ada penjelasan artikulasi, ketetapan intonasi, ketetapan gerak tubuh, kelancaran, dan juga kecepatan dalam membaca, serta memahami makna puisi. Nah, sedangkan etika dalam prosa itu membaca seluruh cerita dan menandai serta mencari makna-makna yang sulit. Nah, materi yang ke-8 itu menulis huruf tegak bersambung. Nah, huruf tegak bersambung itu kegiatan menulis tegak bersambung tanpa mengangkat alat tulis dengan menghasilkan tulisan yang indah. Materi yang ke-9, ringkasan, yaitu bentuk singkat dari karangan atau tulisan yang aslinya. Materi yang ke-10 adalah parafrase, yaitu pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tanpa mengubah makna. Ke-11 itu ada surat resmi dan juga surat tidak resmi. Nah, surat resmi ini tentunya ditulis dengan bahasa resmi dan ditujukan kepada instansi atau lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan surat tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari dan juga ditujukan kepada teman sebaya atau sahabat pena. Materi yang ke-12 yaitu formulir dan juga kwitansi. Nah, formulir itu berisi data-data yang harus diisi. Sedangkan kwitansi bukti penerimaan sejumlah uang. Materi yang ke-13, naskah pidato, yaitu pengungkapan suatu pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan di depan orang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.